Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang berkaitan dengan mata kuliah Bioteknologi Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Noprija Satipa SPD MSI. Yang menjadi pembahasan utama yang akan kita bahas adalah tentang mikroorganisme pelarut fosfat. Penyampaian materi ini akan dipimpin dengan saya sendiri, yaitu Hilman sebagai moderator, dan para pemateri kita, yaitu ada Muhammad Solah, Rizky Liana Kusuma, dan Sophie Septriani. Sebelum ke pembahasan mengenai mikroorganisme pelarut fosfat, kita harus tahu dulu apa itu unsur fosfat. Nah, unsur fosfat adalah unsur esensial kedua setelah N yang berperan penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat dalam tanah jarang yang melebihi 0,01% dari total P. Dan sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Di Indonesia, kebanyakan lahan sawah telah jenuh fosfat. Fosfat tersebut tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh tanaman karena fosfat dalam bentuk P terikat di dalam tanah. Sehingga petani tetap melakukan pemupukan P di lahan sawah walaupun sudah terdapat kandungan P yang cukup memadai. Adanya pengikatan-pengikatan fosfat tersebut menyebabkan pupuk fosfat yang diberikan tidak efisien, sehingga perlu diberikan dalam takaran lebih tinggi. Pemberian pupuk fosfat ke dalam tanah hanya 15-20% yang dapat diserap oleh tanaman, sedangkan sisanya akan terjerap di antara koloid tanah dan tinggal sebagai residu dalam tanah yang akan menyebabkan defisiensi fosfat bagi pertumbuhan tanaman. Menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pemupukan fosfat dalam mengatasi rendahnya fosfat tersedia dalam tanah adalah dengan memanfaatkan kelompok mikroorganisme pelarut fosfat, yaitu mikroorganisme yang dapat melarutkan fosfat tidak tersedia menjadi tersedia sehingga dapat diserap oleh tanaman. Yang menjadi mikroorganisme pelarut fosfat yaitu terdiri atas bakteri dan fungi. Contoh dari bakteri yaitu Pseudomonas striata P dan Diminuta P, dan untuk contoh dari fungi yaitu Aspergillus niger A dan Awamorphae. Umumnya mikroorganisme pelarut fosfat secara alami berada di tanah sekitar 0,1-0,5% dari total populasi mikroorganisme. Jumlah populasi bakteri pelarut fosfat dapat mencapai 12 juta organisme per gram tanah, sedangkan untuk fungi pelarut fosfat hanya berkisar 20.000 sampai dengan 1 juta per gram tanah. Mikroorganisme ini hidup terutama di sekitar perakaran tanaman, yaitu di daerah permukaan tanah sampai kedalaman 25 cm dari permukaan tanah. Dan keberadaan mikroorganisme ini berkaitan dengan banyaknya jumlah bahan organik yang secara langsung mempengaruhi jumlah dan aktivitas hidupnya. Pertumbuhan mikroorganisme pelarut fosfat sangat dipengaruhi oleh kemasaman tanah. Pada tanah masam, aktivitas mikroorganisme didominasi oleh kelompok fungi, sebab pertumbuhan fungi optimum pada pH 5-5,5. Pertumbuhan fungi menurun bila pH meningkat. Fungi dalam tanah berbentuk miselium vegetatif atau spora. Nah, miselium atau filamen fungi tersebar di antara partikel tanah dan tersusun dalam hipa-hipa, ada yang bersepta dan ada yang tidak. Sebaliknya, pertumbuhan kelompok bakteri optimum pada pH sekitar netral dan meningkat seiring dengan meningkatnya pH tanah. Secara umum, bakteri pelarut fosfat yang dominan yang diisolasi dari rhizosfer tanah termasuk ke dalam golongan mikroorganisme aerob pembentuk spora yang hidup pada kisaran pH 4-10,6. Penggunaan mikroorganisme pelarut fosfat masih menghadapi beberapa kendala seperti faktor tanah, karena setiap jenis tanah mempunyai bentuk fosfat yang berbeda-beda, antara lain pada lahan masam bentuk fosfat didominasi oleh ALV, FeP, atau okludid P, sedangkan pada lahan basah didominasi oleh bentuk CaP. Jadi masing-masing lahan seperti itu memerlukan inokulan pelarut fosfat yang berbeda. Adapun yang menjadi pembahasan kali ini yaitu yang pertama, mekanisme pelarutan fosfat, yang kedua, isolasi mikroorganisme pelarut fosfat, yang ketiga, teknik produksi inokulan, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan mikroorganisme pelarut fosfat untuk efisiensi pemupukan fosfat.
Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita dengarkan penyampaian materi dari para pemateri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Septriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme pelarutan fosfat. Dalam tanah, fosfat dapat berbentuk organik dan anorganik yang merupakan sumber fosfat penting bagi tanaman. Fosfat organik berasal dari bahan organik, sedangkan fosfat anorganik berasal dari mineral-mineral yang mengandung fosfat. Pelarutan senyawa fosfat oleh mikroorganisme pelarut fosfat berlangsung secara kimia dan biologi. Pelarutan fosfat secara kimia merupakan mekanisme pelarutan fosfat utama yang dilakukan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut mengekskresikan sejumlah asam organik berbobot molekul rendah seperti oksalat, suksinat, tatrat, sitrat, laktat, alpha-ketoglutarate, asetat, formiat, propionat, glikolat, glutamat, glioksilat, melat, dan fumarat. Pada proses mineralisasi bahan organik, senyawa fosfat organik diuraikan menjadi bentuk fosfat anorganik yang tersedia bagi tanaman dengan bantuan enzim fosfatase. Enzim fosfatase dapat memutuskan fosfat yang terikat oleh senyawa-senyawa organik menjadi bentuk yang tersedia. Asam-asam organik yang dihasilkan mikroorganisme berbeda kualitas dan kuantitasnya dalam membebaskan fosfat. Asam-asam organik yang dihasilkan mikroorganisme pelarut fosfat mempunyai kemampuan untuk melarutkan fosfat dari yang terkuat sampai terlemah. Menurut urutannya adalah sitrat, oksalat, tartat, melat, dan HCl. Asam sitrat dan oksalat sangat efektif dalam melarutkan fosfat dari kaulinit dan gipsit. Sedangkan asam malonat, tartarat, dan melat keefektifannya sedang, serta asam asetat dan suksinat digolongkan kurang efektif. Pada tanah vulkanik yang kaya alofan, asam-asam organik seperti benzoat, POH benzoat, salisilat, dan ptalat tidak mampu melarutkan fosfat. Asam organik dapat meningkatkan ketersediaan P di dalam tanah melalui beberapa mekanisme. Di antaranya adalah yang pertama, anion organik bersaing dengan ortofosfat pada permukaan tapak jerapan koloid tanah yang bermuatan positif, sehingga memperbesar peluang ortofosfat dapat diserap oleh tanaman. Yang kedua, ada pelepasan ortofosfat dari ikatan logam P melalui pembentukan kompleks logam organik. Dan yang ketiga, modifikasi muatan permukaan tapak jerapan oleh ligan organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan materi selanjutnya yaitu isolasi mikroorganisme pelarut fosfat. Mikroorganisme fosfat adalah pelarut fosfat dapat diisolasi dari tanah yang kandungan fosfatnya rendah, terutama di sekitar perakaran tanaman karena bakteri ini menggunakan fosfat dalam jumlah sedikit dan mampu memanfaatkan fosfat tidak tersedia untuk keperluan metabolisme. Sementara mikroorganisme lain tidak menunjukkan ciri tersebut. Berikut contoh organisme. Ada organisme Aspergillus niger dan fungi Microchus sp. Pelarut fosfat tumbuh dan melarutkan fosfat berbeda-beda yang diidentifikasi dari waktu terbentuk dan luas halogen. Mikroorganisme pelarut fosfat yang unggul akan menghasilkan diameter halogen yang paling besar dibandingkan dengan koloni yang lain. Contoh Aspergillus niger, diameter halogen yang paling besar dibandingkan fungi Microchus sp. Yang selanjutnya yaitu teknik produksi inokulan. Penelitian dari pemanfaatan mikroorganisme pelarut fosfat sudah mulai dilakukan sejak tahun 1930-an. Inokulan pelarut fosfat ini dijual secara komersial di beberapa negara Eropa Timur dengan nama dagang yaitu fosfobakterin. Untuk memproduksi inokulan dibutuhkan bahan pembawa yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme pelarut fosfat.
Pembawa telah diuji antara lain tanah mineral gambut, zeolit, batu bara, bentolit, vernukulit, dan perlit. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan mikroorganisme pelarut fosfat untuk efisiensi pemupukan fosfat. Pemanfaatan mikroorganisme pelarut fosfat sebagai pupuk pengendalian hayati dilakukan dengan cara menginokulasi tanah secara langsung pada tanaman benih atau diberikan ke biji. Kemampuan berbagai jenis mikroorganisme pelarut fosfat dalam menyediakan unsur P banyak dilaporkan. Bakteri P. putida, Citrobacter intermedium, dan Serratia mesenteroides mampu meningkatkan P yang larut dalam medium AiPO4 dari batuan fosfat sebanyak 6-19 kali lipat, yaitu sekitar 0,5-72,0 ppm, tetapi tidak mampu melarutkan FePO4. Tanaman dapat menyerap fosfat dalam bentuk ion H2PO4 dan HPO42, tetapi pada umumnya ion H2PO4 lebih tersedia dibandingkan dengan HPO42. Hara fosfat diperlukan dalam proses metabolisme tanaman, antara lain untuk merangsang pertumbuhan tanaman, perkembangan akar, pertumbuhan buah, ikut dalam pembelahan sel, memperkuat batang, meningkatkan ketahanan terhadap rebah, memperbaiki kualitas, dan memperkuat daya terhadap hama dan penyakit. Penggunaan mikroorganisme pelarut fosfat dapat mensubstitusi sebagian atau seluruhnya kebutuhan tanaman akan pupuk P, tergantung pada kandungan P tanaman, dan memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Prihatin et al. 1997 melaporkan bahwa inokulan bakteri pada pelarut fosfat memberikan hasil yang sama dengan pemberian pupuk TSP. Menggunakan batuan fosfat yang dikombinasi dengan P. putida dan diperoleh bahwa kombinasi tersebut dapat menggantikan pupuk, sehingga penggunaan pupuk TSP dapat dikurangi atau sebagian dapat disubstitusi dengan batuan fosfat. Interaksi pupuk P dan pupuk mikroorganisme pelarut fosfat atau PMPF terhadap serapan N tanaman kedelai 42 hari setelah tanam. Bisa dilihat ada bagannya. Dan pengaruh interaksi antara tanaman antara takaran pupuk P dan pupuk mikroorganisme pelarut fosfat terhadap bobot biji kering kedelai pada lahan kering masam. Ini juga ada bagannya, bisa dilihat di sebelah kanan saya. Nah, pengaruh inokulan bakteri pelarut fosfat atau BPF pada P alam terhadap kandungan P tanah. Serapan P pada saat tanaman berbunga dan hasil panen kacang tanah di tanah masam atau rumah kaca. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi. Sekian dari kelompok kami, atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.